Halo sob, selamat datang kembali di alur cerita film terbaru. Masih bersama saya Ponco akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul The Iceman The Time Travel. Dan teman-teman yang suka dengan konten alur cerita film terbaru ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak akan ketinggalan dengan video terbarunya. Bagaimana kisah The Iceman The Time Travel selengkapnya? Mari kita bahas alur ceritanya. Film ini adalah film kelanjutan yang berjudul The Iceman 2014, di mana Donnie Yen sebagai pemeran utama harus kembali ke masa dinasti Ming dengan tujuan untuk menyelamatkan desa asalnya. Akan tetapi segala rintangan harus ia lalui setelah mengetahui bahwa sahabat yang telah dianggap sebagai saudara berniat ingin membunuh dirinya. Lalu bagaimana cerita selengkapnya dalam film ini? Mari kita bahas alur ceritanya. Di saat Ding terjatuh dari sebuah jembatan, beberapa kepolisian pun melakukan pencarian mengenai keberadaannya. Dan dengan cara tersebut usaha mereka membuahkan hasil. Setelah menemukan Heying dalam keadaan selamat, mereka pun membawanya ke rumah sakit di mana Tuan Cheng yang memiliki nama asli Yuan Long pun menemui Heying di sana sekaligus mengajak Nian Hu untuk tinggal bersama. Beberapa hari kemudian, Yuan Long yang saat ini sedang merawat Heying, ia pun menceritakan tentang pembantaian terhadap desa asalnya, di mana seluruh desa tersebut meninggal dalam keadaan tragis, termasuk juga ibu kandungnya sendiri. Mendengar hal itu, Heying berniat ingin kembali ke masa dinasti Ming dengan memanfaatkan waktu roda emas. Sebelum itu, ia pun bertemu dengan Xiaomei dengan tujuan hanya untuk berterima kasih sekaligus ingin mengucapkan salam perpisahan. Esok harinya mereka berdua pun pergi ke sebuah tempat di mana waktu roda emas itu berada. Dan untuk Nian Hu sendiri memutuskan untuk menyusul mereka dengan tanpa ragu. Dalam pencarian tersebut mereka menemukan benda itu. Kemudian Yuan Long meminta Heying untuk segera mengaktifkan benda tersebut. Yuan Long yang sangat berkeinginan untuk kembali ke masa dinasti Ming, ia pun memaksa Heying untuk segera melakukan yang ia inginkan. Heying yang saat ini menolak permintaannya tersebut, ia pun mendapat ancaman dengan tertangkapnya Xiaomei, di mana pada sebelumnya Nian Hu berhasil menemukan keberadaannya. Merasa tidak ada pilihan lain, Heying kemudian mengucapkan beberapa mantra demi memenuhi permintaan mereka berdua. Meski dalam hal itu Shao dan dirinya tidak bisa pergi untuk kembali ke masa lalu mereka. Kemudian di saat mereka ingin melintasi waktu, dengan sengaja Yuan Long meninggalkan sebuah benda yang diketahui benda tersebut bernama Lingga, yang kegunaannya adalah salah satu syarat untuk mengaktifkan waktu roda emas tersebut. Dengan keadaan tertutupnya tempat itu, Heying pun mencari cara untuk keluar dari sana. Akan tetapi mustahil bagi dirinya untuk bisa keluar dari tempat tersebut secara hidup-hidup. Di saat itu juga Heying baru sadar dan terpikir dengan sebuah rencana untuk meninggalkan tragedi pembantaian yang terjadi di desa asalnya. Yang kemudian Heying dan Xiaomei memutuskan untuk kembali ke masa lalunya dan sekaligus ingin menyelamatkan mereka semua dari tempat itu. Untuk saat ini mereka berdua malah tertuju di saat masa awal terbentuknya Republik Tiongkok, dan di saat itu pula mereka pun tanpa sengaja bertemu dengan sekelompok orang Jepang yang ingin melakukan kekerasan kepada salah satu orang penumpang di sana. Heying yang sangat tidak menyukai penjahat, tanpa basa-basi ia pun mengajar orang tersebut dengan memanfaatkan Xiaomei yang berada tepat di hadapannya. Dalam aksinya tersebut, mereka berdua berhasil mengalahkan semua penjahat itu dengan sangatlah mudah. Terlihat seorang korban pun mengucapkan terima kasih kepada Heying dan Xiaomei, yang kemudian mereka kembali untuk melintasi waktu menuju masa dinasti Ming. Tak lama kemudian Heying mendarat di sebuah tempat yang di saat itu juga ia kembali bertemu dengan biksu suci yang telah memberitahu dirinya bagaimana untuk mengaktifkan waktu roda emas tersebut. Sebagai seorang yang sangat dihormati dan disegani, ia pun memberikan Heying sebuah petunjuk untuk melanjutkan perjalanan selanjutnya dengan tujuan ingin menyelamatkan desa asalnya dari sebuah pembantaian yang akan terjadi. Heying pun harus memilih salah satu dari dua jalur yang berbeda. Maka dari itu keputusan yang terbaik tetaplah bergantung kepada Heying sendiri.
Dan untuk saat ini Heying pun memilih jalur kanan sebagai pilihan yang menurutnya adalah jalan terbaik. Seketika itu juga ia pun melanjutkan perjalanan bersama Xiaomei untuk menuju desa asalnya. Singkat cerita, tibalah mereka di desa itu, di mana pada saat ini adalah beberapa hari sebelum pembantaian terjadi di sana. Ia pun mendapat sambutan yang hangat dari semua penduduk, yang mana Heying sendiri telah lama menghilang kurang lebih dari 10 tahun. Terlihat Heying pun bertemu dengan ibunya, dan tak hanya itu ia pun bertemu dengan salah seorang teman perempuannya yang bernama Jade. Di saat itu pula semua penduduk merayakan pesta kedatangan Heying, dan sebagai seorang yang cukup berpengaruh acara tersebut pun diselenggarakan cukuplah meriah. Esok harinya Heying saat ini bersama seorang penduduk, ia pun mengatakan kekhawatirannya atas pembantaian yang akan terjadi di desa mereka. Akan tetapi orang tersebut pun tidak mempercayakan hal itu. Esok harinya sebuah acara pernikahan antara penduduk di sana sedang diselenggarakan, dan pada saat itu juga Shao mendatangi acara tersebut. Heying mengira bahwa Shao yang berada di hadapannya berasal dari masa depan, yang suka dengan karya ayam dan tingkah lakunya sangatlah beringas. Namun faktanya Shao sendiri berasal dari masa sekarang, dan mereka pun berteman dengan akrab seperti biasanya tanpa ada pikiran buruk. Shao yang saat ini bersamanya, dia pun mengundang Heying untuk menghadiri sebuah acara akan diadakan di kediaman salah seorang pejabat pemerintahan yang bernama Tuan Du. Heying yang berasal dari masa depan, ia pun mengetahui bahwa dalam acara tersebut Tuan Du akan meninggal dunia. Untuk saat ini Heying berniat ingin menyelamatkan orang tersebut. Di sisi berbeda, Yuan Long yang ditemani Yuan Hu mengadakan pertemuan dengan seorang jenderal Jepang yang bernama Hojo. Dalam pertemuan itu Hojo meminta bantuan kepada Yuan Long untuk mengalahkan sebuah klan yang selama ini menjadi saingannya di Jepang. Dan dengan merasa sama-sama diuntungkan, ia pun menyetujui permintaannya tersebut dan sekaligus menjadikan jenderal Hojo itu sebagai sekutu dekatnya. Setelah itu Yuan Long mengajak Hojo untuk bertemu dengan seorang penasihat kerajaan bernama Kasim. Dan untuk saat ini Kasim sebagai orang tertinggi nomor 2 di kerajaan tersebut, dan Kasim tersebut belum mengetahui rencana licik yang akan dilakukan oleh mereka berdua. Kembali kepada Heying yang saat ini memenuhi undangan untuk datang di acara tersebut, dia pun memulai rencananya untuk menyelamatkan Tuan Du. Namun tak hanya itu, dalam pertemuan Heying dengan Tuan Du, Yuan Long juga menemui mereka bersama dengan anak perempuan Tuan Du yang kini telah menjadi istrinya. Dalam pertemuan mereka, Tuan Du memerintahkan Heying untuk menyerahkan lingga yang saat ini berada padanya, dan perintah tersebut adalah perintah langsung dari petinggi kerajaan yang tak lain adalah Kasim. Namun Heying saat itu sudah mengetahui bahwa semua ini adalah rencana busuk Yuan Long. Ia pun menolak untuk memberikan benda tersebut kepadanya, dan dengan begitu sang menteri pun memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Heying saat itu juga. Akan tetapi dengan perintah dari sang menteri, semua anak buahnya malah membunuh Tuan Du, dan tak luput juga dengan anak perempuannya tersebut. Dari sinilah kita mengetahui bahwa Yuan Long telah merencanakan hal itu hanya demi mendapatkan semua keinginan pribadinya. Setelah itu Heying pergi dari sana, dan ia pun mengetahui bahwa Yuan Long tidak akan berani untuk membunuhnya, di mana hanya Heying lah yang bisa mengaktifkan roda waktu emas tersebut. Di tempat berbeda, Shao tanpa sengaja bertemu dengan sahabatnya yang tak lain adalah Yan Hu. Terlihat di sana pun Yan Hu sedang bersama Jenderal Hojo untuk mempersiapkan pembantaian ke desa tempat tinggalnya. Melihat Yan Hu bersekongkol dengan orang Jepang, Shao langsung menemui Yan Hu untuk memberikan ia pelajaran. Alhasil dalam pertarungan tersebut, Shao pun tewas setelah mendapati beberapa serangan yang ia telah terima. Di lain tempat ada anak buah Hojo yang berhasil memasuki desa itu, yang kemudian mereka langsung membantai seluruh penduduk yang berada di tempat tersebut. Dalam aksi mereka, anak buah Hojo berhasil menemukan lingga yang mereka cari. Setelah terjadinya pembantaian itu, Ying yang kini tiba di sana mendapati seluruh penduduk tewas dalam keadaan tragis. Begitupun juga dengan ibunya yang menjadi korban atas pembantaian yang telah terjadi. Namun beruntung Xiaomei juga ada di sana, ia pun selamat dari pembantaian yang terjadi di desa tersebut. Tak berselang lama mereka berdua pun bergegas pergi untuk menemui Yuan Long di kerajaan, dengan tujuan untuk merebut kembali lingga yang kini berada di tangannya.
Singkat cerita, Ying saat ini tiba di kerajaan. Ia pun bertemu dengan Yuanlong dan juga Kasim. Dan tak hanya itu, Jenderal Hojo yang ditemani Nian Hu juga menyambut kedatangan tersebut. Dengan sangat percaya diri, Jenderal Hojo mengungkap bahwa dirinya adalah yang membunuh Shao dan semua penduduk di desanya. Dengan perasaan marah dan sangat ingin membalaskan dendam keluarganya, ia pun menyerang Hojo dengan skill bertarung yang ia kuasai. Pada akhirnya, Yuanlong yang tidak sabar ingin mengaktifkan roda emas tersebut. Dia pun membunuh Xiaomei saat itu juga demi mempercepat waktu agar dirinya menjadi pemimpin tertinggi di kerajaan dinasti Ming. Merasa tidak ada pilihan lain, Ying harus mengaktifkan benda tersebut dengan sebuah rencana yang telah ia pikirkan dengan matang. Di saat benda tersebut berhasil diaktifkan, Hojo berhasil memasuki benda tersebut dengan tujuan agar Yuanlong melarikan diri. Karena untuk sekarang ini Yuanlong masih mempunyai janji yang belum ia tepati kepada Hojo. Ying juga berada di sana. Ia pun memanfaatkan momen tersebut dengan mengeluarkan Yuanlong dari benda itu. Dengan demikian, Ying masih mempunyai kesempatan untuk membalaskan dendamnya kepada Hojo. Meskipun roda waktu emas tersebut membawa mereka melintasi ruang dan waktu. Beralih kepada Kasim yang kini telah mengetahui rencana busuk Yuanlong, ia pun menganggapnya sebagai pengkhianat kerajaan dan memerintahkan pasukan kerajaan untuk membunuhnya. Mendengar hal itu, Nian Hu yang juga haus akan pangkat untuk menjadi jenderal tertinggi tanpa banyak tingkah, Nian Hu membunuh Yuanlong menggunakan senjata di tangannya. Kembali kepada Ying, saat ini terjebak di dalam ruang waktu yang kemudian Hojo memanfaatkan kejadian itu untuk membunuhnya. Namun dia berhasil membunuh Ying, tapi ia malah menghilang dan kembali lagi di saat ia bertemu dengan biksu suci. Untuk sekarang ini, Ying menceritakan perjalanan hidupnya kepada biksu suci di saat ia memilih untuk menempuh jalur kanan. Dan dengan kejadian yang telah ia lihat sebelumnya, Ying masih mempunyai satu kesempatan lagi untuk mengulang masa lalunya, yaitu dengan menempuh jalur kiri. Namun pada saat itu, biksu tersebut pun mengatakan bahwa takdir tidak bisa dirubah oleh siapapun. Setelah itu kita dialihkan kepada Ying yang saat ini memilih jalur kiri sebagai pilihan terbaik sekaligus pilihan terakhirnya, yang kemudian ia berhasil kembali bertemu dengan Jenderal Hojo sekaligus membalaskan dendam atas kematian keluarganya. Dan disinilah juga film pun berakhir. Oke sob, itulah alur cerita dari film The Iceman The Time Traveler. Jika ada kesalahan dalam video ini, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Dan khusus untuk kalian yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film selanjutnya.